Kedatangan Belanda di Majene atau Pambuang adalah di sekitar tahun 1900. Belanda tiba dengan menggunakan kapal-kapal besar berwarna putih. Di awal kedatangannya Belanda diterima baik oleh raja-raja dan bangsawan-bangsawan pada umumnya. Para bangsawan Mandar menganggap kedatangan Belanda hanya bertujuan untuk berdagang. Tidak banyak kecurigaan atas kedatangan mereka, apalagi para bangsawan menganggap dengan adanya kerjasama perdagangan, maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan pembangunan di wilayah Mandar. Selama 5 tahun Belanda berhasil mengadakan kerjasama khusus di bidang perdagangan dan kesehatan dengan kerajaan-kerajaan Mandar yang diikat dalam suatu perjanjian tertulis. Namun di tahun 1905 Belanda memulai politik penjajahannya yang merupakan maksud utama kedatangannya di Indonesia. Semakin hari kebijakan Belanda malah semakin memberatkan kerajaan Mandar yang berimbas kepada masyarakat. Tahun itu pula Belanda telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama dengan kerajaan-kerajaan di Mandar. Akibatnya Ajuara Arayang Pambuang, Kaco, Puang Amanai Patolawali dan Calo Amanai Wewang mengadakan pemberontakan. Menyusul pemberontakan Lalangi Parimuku dan Patolo Patana Sompa dari Mamuju. Pada hari-hari pertama, Amanai Wewang dan Amanai Patolawali berhasil membakar tangsi atau boyang sowa di Majene dan merampas sebanyak 80 pucuk senjata serta menawan seorang juru tulis Belanda. Dengan pertimbangan bahwa kekuatan mereka tidak seimbang, maka ada di antara anggota Hadat Banggai yang tidak menyetujui pemberontakan itu. Dengan segala alat-alat perlengkapan perang dan beberapa anggota Hadat Banggai, maka berangkatlah mereka ke Pambuang untuk menyusun kekuatan yang lebih besar. Menurut perhitungan, bila ditinjau dari sudut pertahanan militer, Pambuang memiliki posisi yang sangat strategis. Apalagi dengan bentengnya di Galung Adolang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ditinjau dari segi perlengkapan perang, dianggap sangat cocok karena pedagang-pedagang di Pambuang sudah kenal dengan Singapura yang dikenal maju dalam hal persenjataan. Dilihat dari segi kekompakan, raja, hadat, dan rakyatnya jauh lebih baik daripada Banggai. Ditinjau dari suplai makanan, Pambuang lebih dekat dengan Kerajaan Sendana, di mana Kerajaan Sendana terbanyak makanannya pada masa itu, yang rajanya bernama Irukalumu. Sesuai dengan struktur Tamajara, Kerajaan Sendana adalah Kindo yang senantiasa bersedia memberi makanan kepada anak-anaknya bila menghendaki atau menghadapi kesulitan. Setibanya di Pambuang, perundingan segera dilakukan dengan Palayaran Taluna Pambuang, termasuk seluruh Papuangan, mengenai tindakan yang harus diambil bila Belanda menyerang Pambuang. Dari hasil perundingan akhirnya diputuskan bahwa sejengkal pun tanah tersisa di Pambuang, Mandar, akan kita pertahankan sampai tetesan darah yang terakhir. Kalah perang di pantai, kita mundur ke Beteng Galung Adolang sebagai pusat pertahanan dan gerilya. Semua yang dianggap tidak membantu perjuangan, diambil hartanya untuk biaya perjuangan, yang melawan dibunuh. Hari yang tak diketahui tanggalnya, Belanda mengirim utusan ke Pambuang untuk menemui raja mengenai pendiriannya. Arayang Pambuang Ajuara yang diapit oleh menantu dan sepupu sekalinya yaitu Amanai Patolawali dan Amanai Wewang menjawab, tidak ada jalan untuk kompromi apalagi untuk menyerah. Pada hari yang sudah ditentukan, Belanda mulai menyerang Pambuang melalui Banggai dan dibantu oleh serdadu yang naik kapal perang dari laut, di mana kapal-kapal Belanda sudah diperlengkapi dengan meriam yang belum pernah dilihat dan didengar semacamnya oleh rakyat Pambuang. Dari laut sebelum meriam kapal itu meletus, sirenenya dibunyikan sebanyak 3 kali. Secara spontan pasukan Amanai Patolawali membalas dengan serentetan bunyi senjata yang kecil-kecil. Serdadu kapal Belanda khusus didatangkan dari Betawi melalui Manado, Palu dan Donggala. Dari kapal Belanda berbunyilah meriam otomatis dan senjata-senjata berat lainnya. Kebanyakan serdadu Belanda itu terdiri dari bangsa kita sendiri yaitu Ambon, Manado, dan Jawa.
Karena ketakutan yang berlebihan mendengar bunyi meriam itu, maka orang-orang non-militer yang sedang buang air besar tak ingat lagi untuk bercuci dan langsung melarikan diri. Serdadu dari kapal Belanda akhirnya mendarat. Pasukan Marak Dia Malolo bermaksud untuk bertahan di pantai Pamboang, tetapi Ajuara Arayang Pamboang membuat kebijaksanaan khusus untuk menghindarkan pengorbanan rakyat biasa, yaitu kita harus mundur ke Beteng Galung, nanti di sana kita bertahan mati-matian. Kebijaksanaan ini berkenan di hati kedua pahlawan itu. Maka mundurlah mereka bersama pasukannya. Dengan semangat baja, Tritunggal, Ajuara Arayang Pamboang, Kaco Puang Marak Dia Malolo Banggae, dan Ilata Permaisuri Kerajaan Pamboang tiba dengan selamat di Beteng Galung. Berkali-kali Belanda mengirim delegasi ke Galung untuk mengajak berdamai, tetapi tidak berhasil. Tritunggal dan beberapa orang pengikutnya, termasuk Kurada Puang Tondo, Pak Bicara Adolang, dan Daena I Hama, memilih mati daripada bekerja sama dengan Belanda, apalagi dikatakan menyerah. Mereka malu mengingkari perkataan yang sudah dikeluarkan yang berbunyi, sekiranya langit boleh runtuh, ya, runtuhlah, gunung bisa terbang, ya, terbanglah, tetapi saya tidak akan beranjak sedikit pun dari kata semula. Beteng Galung akhirnya mulai diserang. Pertempuran dikobarkan terus. Kedua belah pihak bergumul mati-matian. Korban dari kedua belah pihak mulai banyak berjatuhan. Orang-orang Mandar dapat menandai korban hanya dengan mendengar teriakan mereka. Jika yang luka atau mati mengucapkan kata aduh, itu menandakan dia adalah serdadu Belanda yang berasal dari suku Ambon, Manado atau Jawa. Sementara jika orang Belanda yang menjadi korban, maka mereka akan mengadu dengan bahasanya sendiri. Belanda akhirnya mengakui bahwa Beteng Galung bila diserang dari arah mana saja, memang sangat sukar ditembus karena posisinya yang dikelilingi oleh banyaknya jurang, ditambah pula banyak batu-batu besar yang dijejer di pinggir tebing, yang sewaktu-waktu dapat digulingkan untuk mematahkan serangan. Kecuali satu jalan rahasia dari Timbo Gading yang merupakan satu-satunya jalan untuk dapat masuk ke Beteng Galung, namun hal ini tentu saja tak diketahui oleh pihak Belanda. Pada hari-hari terakhir, muncullah seorang pengkhianat, yaitu bekas Syahbandar Pamboang, juga bekas pasukan Amanai Patolawali. Dia menunjukkan jalan rahasia masuk ke Beteng Galung lewat Timbo Gading. Pada saat itu, serdadu Belanda lolos masuk ke dalam beteng. Maka terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Beradulah senjata api dengan senjata api, pedang bayonet dengan parang, kondowulo, keris dan tombak. Darah pahlawan menyirami bumi Beteng Galung hari itu. Daging dan tulang berserakan dan berhamburan di mana-mana. Karena sentuhan peluru dan pedang memupuk persada Beteng Galung. Seorang obos menurut pengertian orang di Galung yang memakai topi strap kuning emas persis berhadapan langsung dengan Panglima Kaco Puang Marak Dia Malolo. Menurut cerita orang-orang tua, bahwa duel kedua orang itu berlangsung kira-kira 7 menit. Dalam peristiwa itu, gugurlah kesuma bangsa, Kaco Puang Amanai Patolawali Marak Dia Malolo, dengan meninggalkan seorang istri bernama Haji Jamilah, dan 2 orang anak perempuan bernama Puang Bere dan Puang Pune, bersama kawan seperjuangannya yang paling setia, yaitu Kali Kamundri, Kali Adolang, dan Daena I Hama, keduanya merupakan orang dari kerajaan Pamboang. Menurut keterangan dari 2 orang yang turut memakamkan Amanai Patolawali, melalui Andi Mapatunru, cucu langsung dari Marak Dia Amanai Wewang dan Maralai cucu langsung dari Kurada Puang Tondo, Pak Bicara Adolang ini menyatakan, pahlawan itu, Amanai Patolawali, gugur tanpa luka. Beliau tahan peluru dan benda-benda tajam lainnya. Yang menyebabkan kegugurannya ialah lengannya ditarik oleh beberapa orang serdadu Belanda, sampai tulang lengannya berpisah dengan badannya. Dari mulut, telinga, dan mata mengeluarkan darah. Dengan gugurnya Amanai Patolawali adalah merupakan titik terakhir perlawanan yang berarti dari pasukan penentang Belanda di daerah Mandar. Ajuara Arayang Pamboang dengan Permaisuri Ilata mengundurkan diri ke Onang Kerajaan Sendana melalui Ulu Balombong. Amanai Wewang mengundurkan diri ke hutan, daerah Alu, di mana bapaknya bernama I Gaang menjadi Marak Dia pada masa itu. Mayat Amanai Patolawali dapat diselamatkan dan tidak diambil Belanda atas perlindungan pasukan Mandar yang masih hidup.
Setelah beberapa hari Belanda menduduki Pambuang, Belanda mengirim utusan ke Onang Sendana dengan membawa pesan agar sekiranya Arayang supaya kembali saja ke Pambuang dan akan tetap menjadi raja dengan hadat-hadatnya. Kedatangan Belanda hanya urusan dagang dan akan diadakan perundingan mengenai soal tersebut. Maka berangkatlah Ajuara ke Pambuang bersama pengikutnya termasuk Kurada Daeng Matantu gelar Puang Tondo Pak Bicara Adolang. Sesampai di Pambuang diadakanlah perundingan di atas kapal putih atau kapal perang. Perundingan tidak diadakan di darat karena dikhawatirkan sementara perundingan Amana Iwewang menyerang. Itulah alasan Belanda yang membuat Arayang Ajuara tidak merasa curiga untuk naik ke kapal. Sebelum perundingan dimulai, kapal perang putih diberangkatkan ke ujung Pandang, sekarang Makassar, yang berarti pengasingan bagi pahlawan-pahlawan kita. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1907. Mereka ditawan di Balatinggiah di ujung Pandang. Berselang beberapa tahun mereka kembali ke Pambuang dengan selamat. Sebagai kenangan dan peringatan bagi mereka berdua, Arayang Ajuara diberi gelar Taupole di Juk Pandang, dan Kurada Puang Tondo, karena salah seorang cucunya yang dilahirkan sementara beliau dalam pengasingan di Balatinggiah diberi nama Itinggi. Namun malang bagi pahlawan Amana Iwewang, dalam suatu serangan yang tak disangka-sangka dari serdadu Belanda, beliau tertangkap dan diasingkan ke Pulau Belitung, sekarang Provinsi Bangka Belitung. Beliau baru dapat kembali ke Mandar setelah anak cucunya menugaskan seorang bernama Muhammad Ali untuk mengambil beliau dalam pengasingan. Peristiwa pengasingan ini terjadi dari tahun 1907 dan beliau kembali ke Mandar pada tahun 1944. Setelah beberapa tahun kembali dari pengasingannya di Pulau Belitung, beliau akhirnya wafat dan dimakamkan di dalam pekarangan Masjid Limboro Balanipa pada tanggal 11 April tahun 1967. Dengan surat keputusan dari pemerintah Republik Indonesia, beliau diakui sebagai pejuang perintis kemerdekaan. Sang pahlawan ini oleh masyarakat Mandar dikenal dengan gelar Taupole di Balitung. Dan sebagai kenangan dan penghargaan dari Kali Adolang, lahir pulalah serangkaian syair indah buat beliau yang berbunyi sebagai berikut, gugurlah sudah Kadi Adolang, tembus berlobang sarung parangnya, semua orang dalam tunangan, turut meratap sambil menangis. Nasawa dialangan melukai lotong mata tanai Taupole di Walitung. Apa mau putih-putih na Taupole di Walitung, Taupole di Walitung, Topuang basi mesa tau gak na.